Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Nafi Inayati Zahro, SEM SICTT, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, serta teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi dengan judul Pengendalian Sistem Informasi Berbasis Komputer. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Anandi Dwi Aristanti, dan Baik, memasuki materi yang pertama yaitu tentang pengendalian umum. Caranya yaitu yang pertama ada penyusunan rencana pengamanan, yang kedua pemisahan tugas dalam fungsi sistem informasi, yang ketiga pengendalian proyek penyusunan sistem informasi, yang keempat pengendalian akses fisik, yang kelima pengendalian akses logis, yang keenam pengendalian penyimpanan data, yang ketujuh pengendalian transmisi data, yang kedelapan standar dokumentasi, yang kesembilan meminimumkan penghentian sistem informasi, yang ke-10 rencana pemulihan kerusakan, yang ke-11 perlindungan terhadap komputer dan jaringan, dan yang terakhir pengendalian internet. Materi selanjutnya yaitu penyusunan rencana pengamanan. Cara yang baik untuk menyusun sebuah rencana adalah menentukan siapa yang membutuhkan akses ke informasi apa, kapan mereka membutuhkan informasi tersebut, dan subsistem apa yang menghasilkan informasi tersebut. Informasi ini dapat digunakan untuk menentukan ancaman, risiko, dan bentuk, dan untuk memilih cara-cara pengamanan yang efektif. Dalam hal ini, manajer puncak harus ditugasi untuk menyusun, mengawasi, dan menerapkan rencana. Rencana tersebut harus dikomunikasikan ke seluruh karyawan dan secara berkelanjutan dikaji dan diperbarui. Selanjutnya yaitu pemisahan tugas dalam fungsi sistem. Yang pertama ada analisis sistem. Analisis sistem yaitu merancang kebutuhan informasi bersama pemakai dan menyusun sistem SIA yang sesuai. Fungsi ini dipisahkan dari pemrograman untuk menghindari perubahan sistem tanpa otorisasi. Yang kedua yaitu pemrograman. Pemrograman menerapkan rancangan sistem dan melakukan modifikasi program hanya setelah mendapat persetujuan dari manajer pengawas. Yang ketiga yaitu operasi komputer, menjalankan software dan mengolah data agar input dan output akurat. Operator tidak boleh memiliki akses untuk mengubah program atau hasil output. Yang keempat yaitu pengguna atau user, mencatat transaksi dan menggunakan output dari sistem, tetapi tidak diberi izin untuk memodifikasi program. Selanjutnya yaitu pengendalian akses fisik. Yang pertama, ruangan komputer dibuat khusus agar akses terbatas hanya untuk orang tertentu. Yang kedua, akses hanya diberikan kepada karyawan yang berwenang atau telah ditunjuk. Yang ketiga, menggunakan identitas seperti kartu khusus untuk membuka pintu atau sistem. Yang keempat, memasang petugas pengawas untuk memantau siapa saja yang masuk dan keluar. Yang kelima, membuat sistem pencatatan atau log setiap orang yang masuk dan keluar ruangan. Yang keenam, mengatur posisi peralatan komputer dengan aman dan sesuai prosedur. Dan terakhir, melindungi data dari PC atau perangkat lain dari akses tidak sah, baik fisik maupun melalui perangkat tambahan. Selanjutnya yaitu pengendalian akses logis. Pengendalian akses logis bertujuan untuk membatasi dan mengawasi siapa saja yang dapat mengakses sistem serta jenis akses apa yang boleh dilakukan. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan data, memastikan hanya pengguna yang sah yang dapat mengoperasikan sistem, dan mencegah akses dari luar organisasi. Cara untuk mengendalikan akses logis yaitu yang pertama dengan menggunakan password. Password merupakan cara paling umum di mana pengguna memasukkan kode karyawan dan kata sandi khusus. Sistem akan mencocokkan password dengan data pengguna dan menolak akses jika salah. Dengan password, sistem akan memisahkan pengguna yang sah dan tidak berwenang. Selanjutnya yaitu pengendalian penyimpanan data. Data adalah sumber daya penting yang harus dilindungi dari kehilangan, kerusakan, dan akses tidak sah. Perusahaan harus mengidentifikasi jenis data yang digunakan, lokasi penyimpanan, serta mencatat jejak penggunaan data. Pengamanan meliputi upaya mencegah kehilangan, kesalahan, dan akses tidak berwenang melalui prosedur penyimpanan yang baik. Tabel eksternal dipasang pada media fisik, seperti disket, pita, untuk menunjukkan isi, pemilik, dan tanggal. Label internal berada dalam komputer, terdiri dari yang pertama, label volume, yaitu identitas dasar file dalam media. Yang kedua, label header, berisi nama file dan identitas.
Selanjutnya yaitu pengawasan transmisi data. Untuk mengurangi risiko kegagalan transmisi, perusahaan memantau jaringan, mendeteksi titik lemah, dan menjaga kapasitas saluran komunikasi. Perlu redundansi jalur komunikasi agar tetap berfungsi jika salah satu jalur rusak. Pencegahan kesalahan transmisi dilakukan dengan yang pertama data encryption atau melindungi data dari pihak tidak berwenang. Yang kedua, routing verification, yaitu memastikan data dikirim ke tujuan yang benar. Yang ketiga, parting checking, mendeteksi kesalahan. Dan yang terakhir, message acknowledgement, yaitu konfirmasi penerimaan data. Yang selanjutnya yaitu standar dokumentasi. Dokumentasi penting untuk kejelasan proses komunikasi, pelatihan, dan perawatan sistem. Jenis dokumentasi yang pertama ada dokumentasi administratif, yaitu menjelaskan standar, prosedur, penjelasan sistem baru, perubahan sistem, dan penanganan file. Yang kedua, dokumentasi operasi, menjelaskan cara menjalankan program, konfigurasi, kondisi input-output, dan tindakan koreksi bila ada kesalahan. Yang ketiga, dokumentasi sistem, berisi narasi sistem, bagian alir, daftar program, contoh input-output, dan langkah pemrosesan. Selanjutnya yaitu minimisasi waktu penghentian sistem. Untuk menghindari kerugian akibat terhentinya sistem komputer dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif merupakan pemeriksaan rutin terhadap perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua, uninterruptible power system atau UPS, menyediakan cadangan listrik agar komputer tetap berjalan saat listrik padam sementara. Yang ketiga, fault tolerance, yaitu sistem tetap bekerja meskipun salah satu komponennya gagal. Perencanaan pemulihan dari bencana tujuannya memastikan kelangsungan bisnis pasca bencana yang menghancurkan fasilitas IT seperti kebakaran, banjir, dan bencana alam. Komponen intinya yang pertama ada tim pemulihan, personel yang ditunjuk dan terlatih untuk menjalankan DRP. Kemudian ada backup data dan program yang dicadangkan secara teratur dan disimpan di lokasi terpisah secara offsite. Yang ketiga, backup site. Lokasi darurat, misalnya hot site atau cold site. Tempat sistem dapat dipulihkan. Yang keempat, ada jaringan dan komunikasi. Rencana untuk memulihkan sambungan komunikasi secara vital. Perlindungan terhadap PC dan fasilitas jaringan. Tantangannya, meningkatkan risiko keamanan akibat penggunaan PC dan jaringan yang terdistribusi. Langkah perlindungannya ada edukasi pengguna, pembatasan akses fisik, password, dan autentik kuat, serta monitoring data sensitif. Internet controls. Ancaman utamanya, akses tidak sah dari luar, transmisi data yang tidak aman, dan risiko stabilitas jaringan. Solusi teknisnya ada firewall, bertindak sebagai penjaga gerbang, menyaring lalu lintas jaringan antara jaringan internal dan jaringan internet. Yang kedua ada VPN atau Virtual Private Network, menggunakan tunneling dan enskripsi untuk menciptakan koneksi aman melalui internet publik. Yang terakhir ada otentik yang kuat, verifikasi identitas yang lebih ketat untuk semua koneksi jarak jauh. Pengendalian aplikasi atau application control, definisi dan tujuannya fokus pada input, pemrosesan, dan output data spesifik